Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas tentang anime Arifureta. Dalam video ini gue mau bahas lanjutan anime Arifureta berdasarkan light novel volume 6. Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 6. Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif ke channel ini update video terbaru. Ketika lagi tidur, Shizuku mendengar kaca pecah, dan dia pun langsung mengambil katananya. Shizuku saat ini jauh lebih waspada. Alasannya karena dia tuh terlalu mikirin banyak hal. Salah satunya tentang hilangnya kedua orang dekat dengannya, yaitu Aiko dan Lily. Banyak masalah yang telah terjadi. Saat ini istana lagi dihebohkan oleh suatu peristiwa dan parti pahlawan pun berkumpul. Ketika dikasih tahu kalau iblis menyerang, parti pahlawan memucat. Koki mau membantu menghadapi iblis, tapi beberapa anggota party gak mau ikut campur. Beberapa orang udah gak punya semangat untuk bertarung demi dunia. Walaupun gitu, mereka tuh tetap mengikuti Koki karena gak tahu apa yang harus dilakuin. Ketika dikasih tahu jumlah musuh yang menyerang ada banyak, parti pahlawan kembali terdiam. Itu artinya negara diinvasi oleh banyak musuh. Karena musuhnya ada banyak, Eri nyaranin untuk menemui Mel terlebih dahulu. Mereka tuh gak boleh gegabah. Semua orang setuju dengan saran dari Eri. Parti pahlawan menuju para kesatria. Ternyata di sana gak ada Mel. Jose menyuruh Koki untuk memimpin. Shizu dan geng Yuka, mereka tuh ngerasain ada yang aneh. Gak lama Jose ngeluarin item dan keluar cahaya yang membutakan parti pahlawan. Saat itu terdengar banyak teriakan. Shizu juga diserang ketika matanya tidak bisa melihat, tapi Shizu udah melatih kemampuannya untuk mendeteksi lawan dan dia pun berhasil menghindari serangan. Ketika udah bisa melihat, Shizu kaget karena teman-temannya ditikam oleh para tentara. Shizu melihat ada seorang temannya yang berkhianat. Shizu pun diserang oleh para tentara. Gak lama, dia melihat anak tentara yang bernama Nia. Nia meminta bantuan kepada Shizu. Shizu pun menyelamatkan Nia, tapi sayangnya Nia langsung menusuk punggung Shizu. Gak lama, Eri tersenyum karena Shizu terlalu bodoh karena bisa ditipu. Shizu gak ngerti kenapa Eri berkhianat dan menikam teman-temannya. Semua orang gak percaya kalau ternyata Eri adalah pengkhianat. Eri berjalan menuju Koki dan dia mencium bibir Koki. Eri bilang kalau semua yang dilakuin adalah demi mendapatkan Koki. Eri sangat cinta sama Koki. Dan satu-satunya jalan terbaik untuk mendapatkan Koki adalah dengan menghabisi para sampah yang berhubungan dengan Koki. Eri senang karena bisa datang ke Isekai. Di Jepang, mustahil bagi Eri untuk menghabisi semua orang. Semua orang curiga kalau para iblis bisa menghancurkan penghalang negara. Itu semua karena para iblis dibantu sama Eri. Eri tertawa. Eri bilang setelah dia membunuh parti pahlawan, maka mustahil bagi Eri untuk tinggal di istana. Makanya Eri bersekutu dengan iblis. Dan dia akan tinggal bersama Koki di tempat para iblis. Eri juga bilang ketika iblis menyerang labirin Orcus, saat itulah Eri punya kesempatan untuk berhubungan dengan para iblis. Eri membangkitkan Cattleya. Dan dia pun berhubungan dengan iblis yang membawa jasad Cattleya. Saat itu diketahuilah bahwa para tentara yang ada sekarang ternyata udah dibunuh sama Eri. Dan Eri membangkitkan mereka dan menjadikan mereka sebagai bonekanya. Semua orang masih gak percaya dengan penjelasan Eri. Oh ya, Eri ini bukan cuma bangkitin mayat. Dia juga pakai otaknya untuk menciptakan sihir yang hampir mendekati sihir kuno. Mayat tuh biasanya dibangkitkan pasti tanpa ingatan. Tapi berkat kemampuannya, Eri bisa memasukkan jiwa dan ingatan kepada mayat yang dibangkitkan. Tapi sayangnya, Eri cuma bisa membangkitkan mayat yang sempurna hanya dalam satu waktu. Makanya, Eri gak langsung membunuh semua temannya. Eri gak bisa sekaligus membuat zombie yang sempurna. Jadi, harus satu persatu. Eri mau bunuh Koki dan jadiin Koki sebagai budaknya. Koki akan mengikuti semua keinginan dari Eri.
Tentara pun membunuh Kondo dan Eri membangkitkan Kondo beserta ingatannya. Suzu sebagai sahabat Eri, dia masih gak nyangka kalau ternyata Eri cuma manfaatin dia supaya bisa dekat dengan Koki. Shizu mencoba untuk melawan, tapi dia ditahan oleh Nya. Eri bilang kalau dia tuh sangat benci sama Shizu. Shizu terlalu dekat dengan Koki. Shizuku pun ditikam oleh Nya. Shizu mencoba untuk sadar dan dia melihat kalau Eri mendekat. Eri mau menebas Shizu, tapi ternyata pedangnya ditahan oleh cahaya. Ternyata Kaori membuat penghalang untuk melindungi Shizu. Kaori pun merantai Nya dan Eri pakai rantai cahaya. Kaori juga mulai pakai sihir penyembuh kepada semua orang. Tentara menyerang Kaori, tapi perisai Kaori terlalu kuat dan sulit ditembus. Eri terlihat sangat kesal. Gak lama, Hiyama menebas salah satu tentara. Semua orang kaget karena Hiyama bisa bergerak dengan dipenuhi banyak darah. Hiyama diizinkan masuk ke dalam penghalang Kaori. Shizuku ngerasain firasat yang buruk. Hiyama langsung menuju Kaori dan menikam dadanya. Hiyama kegirangan karena dia berhasil membunuh Kaori. Sebelum Kaori mati, Kaori menggunakan sihir terakhir miliknya. Dia menukar hidupnya untuk menyembuhkan semua orang secara instan. Koki sangat marah dengan apa yang telah terjadi. Koki pun pakai Overlord. Statistik Koki meningkat drastis. Koki menjadi sangat kuat dan dia nggak bisa dihentikan oleh para tentara. Koki juga mulai membunuh para tentara. Para murid lainnya yang udah sembuh, mereka juga mulai bergerak dan mulai menyerang musuh. Koki dipenuhi kebencian kepada Eri dan Hiyama. Gak lama datang Melt untuk menghentikan Koki. Shizu menyuruh Koki untuk gak lemah. Shizu yakin kalau Melt udah mati. Melt pun menyerang Koki. Melt dan Koki bertarung, tapi Koki terlalu kuat. Melt memohon supaya Koki tidak membunuhnya. Pedang Koki pun berhenti di leher Melt. Koki terlalu naif dan Melt menyerang balik. Tiba-tiba kekuatan Koki menghilang dan dia melemah. Ternyata Koki udah terkena racun yang kuat. Jadi ketika Eri mencium Koki, ternyata Eri memasukkan racun ke mulutnya dan racun itu baru bereaksi. Eri punya penawar racunnya, makanya dia tuh gak kena efek dari racun. Eri mencoba membangkitkan Kaori, tapi gak lama datanglah Hajime. Semua orang terdiam ketika melihat Hajime. Hajime dipenuhi aura intimidasi yang dahsyat. Eri ngerasain aura menusuk yang sangat mengerikan. Hajime bergerak cepat dan menendang Hiyama. Hingga akhirnya Hiyama batuk darah dan sangat kesakitan. Hajime mengambil tubuh Kaori. Melihat Hajime, Eri jadi ketakutan. Eri bilang kalau dia bisa bangkitin Kaori untuk Hajime. Syaratnya, Hajime harus membiarkan dia untuk pergi. Gak lama, Kondo pun menusuk Hajime. Eri tertawa, tapi kemudian dia tuh ketakutan ketika melihat Hajime dengan santai berjalan ke arahnya. Hajime menembak Kondo dan menghancurkan tengkoraknya. Eri menggunakan Melt, tapi pedang Melt dihentikan dengan mudah oleh jari Hajime. Hajime mendengar kalau mayat Melt minta tolong. Hajime pun menembak kepala dan menghancurkan tengkoraknya. Hajime mulai menghabisi para pasukan zombie milik Eri. Terjadi hujan darah karena pembantaian tersebut. Eri terjatuh karena hal itu. Hajime memegang kepala Eri. Hajime gak bisa maafin Eri. Hajime akan menyiksa Eri sampai mati. Eri di sini terlihat sangat frustasi dan darah mengalir di bibirnya. Ketika Hajime mau bunuh Eri, tiba-tiba Hiyama menyerang pakai sihir api. Hiyama bersusah payah ingin bunuh Hajime, tapi Hajime menendang dagu Hiyama. Hiyama telah banyak mengeluarkan darah. Hajime terus memukuli Hiyama dan Hiyama sangat kesakitan. Hiyama kesal dan dia menyalahkan Hajime atas semua yang terjadi. Hajime gak peduli. Hajime bilang kalau Hiyama hanyalah pecundang. Mau di Jepang ataupun isekai, Hiyama tetaplah pecundang. Hiyama kesal karena dia dihina dan dia bilang kalau dia tuh bakal bunuh Hajime. Hajime menatap Hiyama dengan tatapan menyedihkan. Hiyama pun dipukuli oleh Hajime. Kekuatan pukulannya membuat Hiyama berputar-putar seperti gangsing.
Hiyama juga terbang jauh keluar halaman. Hiyama diterbangkan ke kumpulan para monster dan iblis. Hajime mau kalau Hiyama mati tersiksa karena dicabik-cabik oleh monster. Gak lama, Hajime melihat ke udara. Ternyata di sana ada Fred dan dia ngeluarin serangan Aurora. Hajime mengubah arah serangannya ke arah Koki. Eri langsung menyelamatkan Koki sebelum kena serangan dari Fred. Gak lama, Tio bilang kalau dia tuh udah berhasil menggunakan sihir pada Kaori, tapi dia masih butuh bantuan dari Yue. Saat itu, Fred menyadari kalau Hajime dan yang lainnya udah mendapatkan sihir kuno di Gunung Ilahi. Fred saat ini tuh terluka parah. Dia tahu kalau dia tuh gak mungkin bisa menang. Dia membuat semua orang sebagai sandranya. Tujuannya supaya Hajime gak gerak. Hajime mengambil batu roh. Dari langit muncul tiang cahaya raksasa. Dan musuh yang terkena cahaya itu, mereka hangus, menguap, dan akhirnya menghilang. Para iblis langsung dibersihkan oleh Hajime. Hampir semua pasukan iblis musnah seketika. Semua orang hanya terdiam melihat kekuatan Hajime. Hajime bilang kalau dia gak pernah peduli sama Sandra. Hajime gak pernah bertarung hanya demi kerajaan ataupun mantan teman-temannya. Hajime bilang kalau dia tuh bakal membiarkan Fred untuk pergi. Hajime ngasih peringatan. Kalau Fred menghalangi jalannya, maka Fred akan langsung dimusnahkan. Hajime sebenarnya gak mau membiarkan Fred untuk pergi. Tapi saat ini prioritas utamanya adalah Kaori. Jadi Hajime akan membiarkan pasukan iblis untuk pergi. Fred direndahkan oleh Hajime. Walaupun Fred marah, tapi Fred juga tahu kalau dia tuh gak mungkin bisa menang. Fred bilang kalau dia bersumpah akan bunuh Hajime atas nama sang dewa. Setelah itu, Fred pun pergi. Eri sebenarnya mau bawa Koki, tapi dia terlalu takut sama Hajime. Eri pun akhirnya pergi bersama Fred. Gak lama datang Yue dan Seiya. Mereka berdua terkejut melihat mayat Kaori. Tiba-tiba, Hajime bilang ke Yue pakai nada memohon. Hajime mau kalau Yue menyelamatkan Kaori. Yue, Seiya, dan Tio, mereka pun membawa Kaori untuk pergi. Hajime berlutut di hadapan Shizuku. Hajime berjanji kalau dia bakal menyelamatkan Kaori. Shizuku yang tatapannya dari tadi kosong dan dia terlihat sangat frustasi. Saat ini ketika melihat Hajime, dia melihat sebuah harapan. Hajime ngasih botol ramuan ke Shizu. Hajime menyuruh Shizu untuk ngasih ramuan itu kepada Koki. Setelah itu, Hajime pun pergi menyusul partinya. Setelah kepergian Hajime, Shizuku ngasih ramuan ambrosia ke Koki. Diketahui juga, ternyata jumlah tentara yang dijadiin zombie sama Eri, ternyata jumlahnya tuh ada 500 tentara. Dan hanya beberapa ratus yang dihancurkan Hajime. Sisanya saat ini masih belum diketahui ada di mana. Dan ternyata, raja dan para menteri juga telah terbunuh oleh tentara milik Eri. Dan saat ini, pihak istana juga terkejut karena para petinggi gereja juga telah mati. Mayat Hiyama juga ditemukan. Tubuh Hiyama setengah dimakan. Jadi, Hiyama ini dimakan sama monster. Dan terlihat juga bekas perjuangan Hiyama yang berusaha untuk kabur dari monster. Tapi pada akhirnya Hiyama pun tewas mengenaskan. Oh ya, warga sipil menganggap kalau pilar cahaya yang dikeluarin sama Hajime, pilar itu dianggap sebagai pilar cahaya yang diturunkan oleh Dewa Ehid. Dan mereka menjadi semakin taat pada Dewa Ehid. Mereka tuh gak tahu kalau Hajime lah yang mengeluarkan pilar itu. Setelah 5 hari, parti pahlawan ngomongin tentang Hajime. Mereka akhirnya tahu kalau Hajime punya kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi mereka juga gak percaya kalau Hajime akan bisa membangkitkan Kaori kembali. Yang percaya di sini hanyalah Shizu. Di sini, Koki semakin benci pada Hajime. Dan ketika melihat kekuatan Hajime, dia semakin yakin kalau Hajime menipu Kaori supaya Kaori ikut dengannya. Pengkhianatan Eri dan Hiyama juga membuat para murid jadi semakin curiga antara satu dengan yang lainnya. Saat ini, jelas para murid akan kesulitan tentang siapa aja yang harus mereka percaya. Teman-teman yang dekat dengan Hiyama, bahkan mereka dicurigai bersekongkol dengan Hiyama. Tapi walaupun gitu, beberapa murid masih seperti biasa dan mereka ikut membantu dalam membangun negara yang telah dihancurkan. Negara Helik juga telah memilih komandan pasukan tentara yang baru.
Dia adalah seorang wanita yang bernama Kuzeli Rail dan wakil komandannya adalah Neito Komol. Mereka berdua dipilih dengan melalui serangkaian tes. Gak lama di tengah cuaca yang cerah, tiba-tiba ada titik hitam yang mulai mendekat. Ternyata itu adalah Tio yang berubah jadi naga, dan Tio membawa Hajime dan partinya. Shizuku senang karena kedatangan Hajime, tapi Shizuku bertanya di mana Kaori. Hajime bilang kalau Kaori akan segera datang, tapi penampilan Kaori itu udah banyak berubah. Gak lama, datang gadis berambut perak dari udara dan dia berteriak sangat keras. Gadis itu berharap kalau dia tuh ditangkap sama Hajime, tapi ternyata Hajime menghindari gadis itu dan gadis itu pun terjatuh. Liliana dan Aiko terkejut ketika melihat gadis itu. Mereka tahu kalau gadis itu adalah musuh. Gadis itu bilang kalau dia bukanlah seorang musuh. Shizuku gak mengenal gadis itu. Tapi ketika mendengar gaya bicara dan melihat perilakunya, Shizuku ngerasa kalau itu adalah Kaori. Kaori senang karena Shizuku bisa mengetahui hal itu. Shizuku langsung menangis dan memeluk Kaori. Parti Hajime dan parti pahlawan, mereka mengobrol di suatu tempat yang aman. Hajime bilang kalau partinya berhasil menjaga roh Kaori, dan mereka pun memasukkan roh itu kepada tubuh dari Noin. Intinya, Hajime pakai sihir kuno tentang roh dan akhirnya berhasil menghidupkan Kaori kembali. Sebenarnya, awalnya tuh Kaori mau dimasukkan ke tubuh aslinya. Tapi ketika berbentuk roh, Kaori berkomunikasi dan bilang kalau dia mau tubuh yang lebih kuat dari tubuh aslinya. Kaori mau menjadi kuat supaya dia jadi orang yang layak untuk terus berada di samping Hajime. Walaupun udah dibujuk, Kaori tetap ngotot gak mau pakai tubuh aslinya dan dia mau tetap pakai tubuh yang kuat. Kaori meminta rohnya dipindahin ke golem terkuat, tapi Hajime berpikir dan akhirnya dia dapat inspirasi untuk memasukkan roh Kaori ke dalam tubuh dari Noin. Dan ternyata pembangkitan Kaori berhasil. Kaori sekarang udah jauh lebih kuat. Kaori bisa pakai sihir disintegrasi milik Noin. Kaori juga bisa pakai kedua pedang luar biasa milik Noin. Dan tentunya Kaori bisa terbang pakai sayap milik Noin. Intinya, Kaori bisa pakai semua kekuatan yang dimiliki sama Noin. Sekarang, kekuatan Kaori itu sama gilanya dengan kekuatan parti Hajime lainnya. Tubuh asli Kaori dibekukan oleh Yue dan tubuhnya disimpan di tempat penyimpanan milik Hajime. Shizuku berterima kasih kepada parti Hajime. Parti Hajime telah banyak membantu Shizuku. Topik pembicaraan pun berganti. Mereka membahas kalau dalang dari semua kekacauan adalah para dewa. Koki marah karena Hajime tuh baru ngasih tahu. Hajime bilang kalau dia nggak punya kewajiban untuk ngasih tahu ke orang lain. Bahkan Hajime yakin kalau Aiko nggak diculik, orang-orang nggak mungkin percaya dengan perkataan Hajime. Hajime bilang kalau dia nggak tertarik berperang melawan para dewa. Dia cuma mau nyelesain semua labirin. Setelah itu, Hajime akan pulang ke Jepang. Koki marah karena Hajime gak peduli sama orang-orang yang ada di isekai. Kalau dewa gak dikalahkan, maka orang-orang isekai hanya jadi mainan bagi sang dewa. Hajime bilang kalau dia gak punya kekuatan untuk menyelamatkan semua orang. Koki masih marah. Hajime tuh punya kekuatan yang sangat luar biasa. Harusnya Hajime tuh pakai kekuatannya untuk keadilan. Dan Hajime harus menolong semua orang. Koki di sini masih terus berisik. Hajime bilang kalau kekuatan itu diperoleh karena memiliki tujuan yang jelas. Jadi bukan karena punya kekuatan terus baru bergerak. Menurut Hajime, gerak dulu karena punya tujuan. Maka kekuatan akan diperoleh seiring berjalannya dengan waktu. Jangan nunggu punya kekuatan baru bergerak. Hajime bilang kalau Koki memaksa pemikiran bodohnya, maka Hajime gak akan segan-segan untuk bunuh Koki. Sejak saat itu, Koki akhirnya tahu kalau Hajime tuh gak membenci teman-teman sekelasnya. Hajime juga gak membenci dunia. Hajime udah punya tujuan yang jelas. Jadi dia gak peduli dengan hal lain selain tujuannya. Koki hanya diam dan gak bisa membalas kata-kata dari Hajime. Mendengar itu, Liliana masih berharap kalau Hajime menetap di negara Heilig. Minimal sampai negara bisa berjalan dengan normal.
Hajime bilang kalau dia tuh bakal pergi besok. Hajime gak mau berlama-lama karena dia tuh udah membunuh salah satu utusan sang dewa. Dewa pasti gak bakal pernah tinggal diam. Lily masih belum menyerah. Dia meminta Hajime supaya meminjamkan item yang dipakai Hajime untuk menciptakan pilar cahaya yang besar. Lily bertujuan untuk pakai itu demi melindungi negara. Hajime bilang kalau dia tuh gak bisa ngasih item itu. Menurutnya item itu cuma prototype dan item itu belum sempurna. Jadi sangat bahaya kalau dipakai sembarangan. Jadi Hajime gak berniat ngasih item apapun kepada orang lain. Walaupun gitu, Hajime bilang kalau dia bakal memperbaiki penghalang ibu kota yang telah dihancurkan oleh musuh. Lily senang karena Hajime mau membantu negaranya. Liliana bertanya kemana Hajime akan pergi selanjutnya. Setelah dikasih tahu, Liliana bilang kalau dia mau menumpang sampai ke Kaisaran. Liliana mau secepatnya bertemu dengan Kaisar. Hajime kagum karena Lily berani berpergian ke negara asing sendirian. Karena jalannya searah, Hajime pun bilang kalau dia bakal bawa Lily. Tapi Hajime tuh gak mau berlama-lama di sana dan dia cuma mau nganterin Lily. Koki bilang kalau dia juga mau ikut. Dia mau jadi pengawal Liliana. Selain itu, Koki juga bilang kalau dia tuh akan menyelamatkan dunia. Dan Koki butuh sihir kuno untuk jadi kuat. Makanya dia mau ikut Hajime menjelajahi labirin. Hajime bilang kalau Koki bisa memulainya di labirin lain. Hajime gak mau kalau Koki terus membuntuti dirinya. Walaupun labirin sulit ditaklukkan oleh para siswa, Hajime bilang gak ada yang gak mungkin. Hajime dulu juga dicap sebagai orang yang lemah. Tapi faktanya dia tuh berhasil menaklukkan labirin. Hajime bilang kalau labirin tuh harus ditaklukkan dengan kekuatan sendiri. Walaupun banyak yang ikut, gak semua orang bisa diterima dan akan mendapatkan sihir kuno. Hanya orang-orang yang berjuang yang akan mendapatkan sihir kuno. Di sini, Shizuku juga memohon, tapi Hajime menolaknya. Shizuku masih memohon supaya Hajime membawanya ikut untuk menaklukkan satu labirin. Suzu juga memohon karena dia mau jadi kuat. Semuanya memohon kepada Hajime. Setelah dipikirkan dengan matang, Hajime pun ngizinin parti pahlawan untuk ikut dengannya kali ini. Parti pahlawan tuh ingin mengalahkan para dewa. Jadi gak ada salahnya membantu mereka supaya kedepannya bisa memudahkan Hajime. Hajime, Yue, dan Shizu, mereka semua saat ini lagi berjalan menuju guild petualang. Hajime mau ngasih laporan kepada guild petualang. Di jalan, mereka juga mengobrol. Mereka ngomongin tentang Miu yang telah dikembalikan ke keluarganya. Mereka juga ngobrolin banyak hal tentang percintaan, termasuk tentang Aiko yang kemungkinan suka sama Hajime. Singkatnya saat ini mereka semua sampai di guild petualang. Dan mereka bertemu dengan ketua guild yang bernama Baselaputa. Di sana ada juga petualang tingkat emas yang bernama Habel. Dia adalah pria yang tampan yang dikelilingi oleh wanita. Di sini, Habel merendahkan Hajime. Dia nggak percaya kalau Hajime bisa meraih peringkat emas dengan cepat. Habel yakin kalau Hajime penipu. Habel juga di sini tuh tertarik sama Yue dan Shizu. Habel terus berisik, tapi Hajime malah mengobrol santai dengan Yue dan Shizu. Gak lama, Hajime ini ngerasa merinding dan dia mengarahkan senjata kepada seseorang. Ternyata yang datang adalah seorang banci yang bernama Christabel. Dia adalah penjaga toko pakaian. Hajime tuh pernah bertemu dengannya di Brook. Oh ya, Christabel ini ternyata gak diadaptasi jadi anime. Dia cuma ada di light novel dan manga. Habel ketakutan ketika dia melihat wajah Christabel. Selayaknya wanita jadi-jadian, Christabel pun menggoda Habel dan dia monjokin Habel. Habel teriak karena jijik ketakutan. Habel pun dicium oleh Christabel. Habel pun jadi lemas dan ambruk ke tanah. Habel minta bantuan sambil merendahkan Hajime. Yue gak tahan dan dia pun ngeluarin bola hitam. Testis Habel pun dihancurkan oleh Yue. Semua pria yang ada di ruangan, mereka semua meringis kesakitan ketika melihat adegan tidak manusiawi. Semua orang di ruangan pun ingat bahwa ada rumor mengerikan tentang gadis pirang yang suka menghancurkan kejantanan pria. Mereka akhirnya tahu kalau itu ternyata bukan sekedar rumor.
Gak lama ada sekelompok banci yang datang. Ternyata mereka itu adalah mantan petualang yang kejantanannya pernah dihancurkan oleh Yue. Mereka sekarang ada di bawah perlindungan Christabel. Sekarang banyak orang yang telah mengikuti Christabel dan menjadi muridnya. Nah, Christabel ini sekarang mau membuka cabang di berbagai negara supaya para muridnya bisa berbisnis jualan pakaian. Di sini, Hajime dan ketua guild mengobrol, dan Hajime juga ngasih tahu tentang Miu kepada ketua guild. Setelah itu, mereka menuju ke tempat penghalang kota untuk memperbaiki artefak penghalang yang rusak. Di sana, ada seorang ahli artefak bernama Volpen. Volpen gak percaya kalau Hajime bisa memperbaiki artefak yang bahkan dia aja gak bisa memperbaikinya. Tapi ternyata Hajime memperbaiki artefak itu dengan mudah dan hanya dalam hitungan beberapa detik. Setelah dijelasin kalau Hajime dipanggil dari dunia lain, sikap Volpen berubah. Dan begitu tahu pedang Shizu dibuat sama Hajime, mata Volpen semakin bersinar ketika melihat Hajime. Volpen mengemis dan ingin menjadi murid Hajime. Kaki Hajime dipegang oleh Volpen dan murid-muridnya. Mereka terus memohon kepada Hajime untuk dijadikan murid Hajime. Hajime pun menyerah dan dia bilang kalau hari ini dia tuh bakal mengajari Volpen dan yang lainnya. Tapi ternyata rumor Hajime menjadi guru Volpen telah tersebar. Dan Hajime dikejar-kejar oleh banyak orang yang ingin jadi muridnya. Hajime pun kabur dari sekumpulan fanatik artefak. Hajime sampai di istana dan dia melihat Shizu lagi santai-santai minum teh. Hajime pun memangku Yue dan mengobrol dengan Shizuku. Shizuku kesal karena Hajime malah bermesraan di depannya. Shizu marah karena seolah-olah dia tuh saat ini jadi nyamuk. Gak lama datanglah Pangeran Lundel. Pangeran kesal karena Hajime telah mengkhianati cinta Kaori. Dan Hajime saat ini malah bermesraan dengan gadis lain. Terjadilah keributan antara Hajime dan Pangeran. Karena Pangeran menyerang, Hajime pun membalasnya. Tentunya Hajime cuma balas dengan serangan kecil kayak melempar gula berbentuk kubus. Walaupun gitu, lemparan Hajime itu menyakitkan bagi Pangeran. Lily pun menenangkan saudaranya. Pangeran pun menangis di hadapan Lily. Gak lama muncullah Kaori. Kaori pun memarahi Hajime. Kaori bilang kalau Pangeran itu masih anak-anak. Jadi Hajime tuh jangan terlalu keras sama Pangeran. Pangeran menangis semakin keras ketika gadis yang dicintainya malah menganggap dia sebagai anak-anak. Kaori malah menambah kesedihan Pangeran dengan cara menenangkan Pangeran seperti anak kecil. Kaori juga semakin membuat hati Pangeran jadi hancur. Kaori cerita kalau Hajime adalah pria yang sangat dia cintai. Semua orang rasa kasihan sama Pangeran karena dihancurkan secara mental. Pangeran pun berlari sambil menangis. Hajime, Yue, Lily, Kaori, dan Shizu, mereka semua pun mengobrol. Lily bilang kalau saran yang Hajime kasih padanya ternyata saran itu benar-benar bekerja. Jadi Lily ini kebingungan jelasin ke rakyatnya tentang gereja suci yang hancur. Lily gak mungkin bilang kalau Dewa Ehit adalah dalang dari semua kekacauan. Kalau Lily bilang gitu maka rakyatnya tuh bakal panik. Nah, Hajime ini ngasih saran. Jadi sebaiknya dibuatlah cerita tentang ada orang yang menyamar jadi Dewa Ehit. Dan orang itu sangat jahat. Setelah itu, Aiko menyadari hal itu dan dia berperang melawan kelompok orang dari dewa jahat. Hingga akhirnya gereja pun jadi hancur dan para petinggi juga mati karena perang melawan kelompok dewa jahat. Setelah itu Aiko ngeluarin pilar cahaya yang besar. Itulah cerita yang tersebar di masyarakat. Lily juga bilang ke rakyat bahwa sebaiknya rakyat percaya pada diri mereka sendiri. Jangan terlalu percaya buta pada ajaran agama. Karena bisa aja akan ada orang yang bisa menyesatkan iman. Jadi Lily mempertegas rakyatnya tuh harus bisa nentuin sendiri mana yang baik dan buruk. Boleh beragama tapi harus tahu mana yang baik dan buruk supaya mereka semua tuh nggak tersesat. Intinya di sini Hajime tuh menciptakan sosok dewa yang baru, yaitu Dewa Ehit yang baik. Dan Aiko adalah utusan dewa itu. Dewa Ehit yang baik punya musuh, yaitu orang yang mengaku sebagai Dewa Ehit. Hajime sengaja membuat rakyat bingung terhadap sosok Dewa Ehit.
Dengan begitu, rakyat akan bisa menentukan sendiri mana yang harus mereka percaya dan mana yang harus mereka musuhi. Lily kagum karena Hajime udah memikirkan beberapa langkah ke depan. Di malam hari, Aiko berdiri di depan monumen besar. Tujuannya untuk menghormati roh dari orang-orang yang telah gugur. Aiko sedih karena ada murid-muridnya yang berada di jalan yang salah dan mereka semua harus mati. Gak lama, datanglah Hajime. Hajime menabur bunga untuk menghormati roh dari Mel. Bagi Hajime, sosok Mel sangat layak untuk dapat penghormatan. Hajime bertanya, kenapa Aiko tuh gak marah padanya? Padahal Hajime adalah orang yang telah membunuh Hiyama. Aiko bilang kalau dia gak berhak marah atas segala keputusan Hajime. Aiko tahu kalau Hajime melakukannya karena perasaan marah ketika Kaori terbunuh. Aiko terlihat sedih ketika dia melihat Hajime yang udah membuang sisi manusianya. Hajime gak merasakan apapun ketika dia membunuh orang yang dia kenal. Di sisi lain, Aiko ini mau disalahkan. Ketika Aiko cerita kalau dia tuh telah membunuh para petinggi gereja, ternyata gak ada satupun yang menyalahkan Aiko ataupun mengutuk tindakan Aiko. Aiko ngerasa kalau pembunuhan yang dia lakuin adalah hal yang salah. Tapi ternyata orang-orang malah menganggap kalau tindakan Aiko adalah hal yang wajar. Walaupun Aiko udah membunuh orang, tapi Aiko tuh gak pernah menyesal ketika dia membunuh para petinggi gereja. Bagi Aiko, membunuh petinggi gereja adalah keputusan terbaik. Tapi walaupun gitu, tindakannya tetap salah. Hajime bilang, sebaiknya Aiko tuh gak menghilangkan rasa bersalah ketika dia membunuh. Aiko gak boleh melupakan perasaan bersalah. Hajime gak mau kalau Aiko tuh menghilangkan sisi manusianya. Bagi Hajime, Aiko adalah panutan. Hajime udah belajar banyak dari Aiko. Jadi, Aiko gak boleh membuang sisi manusianya. Hajime malah menyuruh Aiko untuk menderita. Dan Hajime juga menyuruh Aiko untuk menerima semua resiko serta rasa bersalah dari membunuh seseorang. Aiko pun menangis dengan keras. Dan dia siap menanggung semua dosa tanpa harus melupakan rasa bersalah karena telah membunuh seseorang. Setelah itu, mereka pun berpisah. Hajime ceritain tentang Aiko ke partinya. Bagi Hajime, Aiko adalah orang yang kuat. Walaupun Aiko menderita, tapi Aiko tuh pasti bisa melalui semuanya. Parti Hajime dan parti pahlawan, mereka semua makan malam bersama. Melihat tingkah Aiko yang aneh, parti pahlawan curiga kalau Aiko tuh suka sama Hajime. Tentunya mereka tuh cuma berbisik. Parti pahlawan memperhatikan parti Hajime. Saat ini, para cewek di parti Hajime ternyata sedang berusaha menggoda dan mendapatkan perhatian dari Hajime. Dan itu bagi parti pahlawan membuat suasana jadi canggung. Suasana makin suram ketika Tio minta hadiah atas pencapaiannya yang telah melindungi Aiko. Tio minta pantatnya ditusuk sama besi. Keributan pun terjadi. Hajime kesal dengan situasi yang sekarang. Dia pun mengambil besi dan mengarahkannya pada Tio. Tio tahu kalau wajah Hajime sangat kesal. Tio bilang kalau dia tuh cuma bercanda. Tio mengganti hadiahnya, yaitu meminta hak untuk tidur di samping Hajime. Bagi Hajime itu nggak masalah, tapi bagi parti pahlawan, hal itu sangat jelas bukanlah hal yang normal. Di sisi lain, saat ini sedang terjadi sesuatu di desa Sea. Ayah Sea meneriakkan genderang perang terhadap kekaisaran. Di kastil negara Heilig, Sea merasakan sesuatu terhadap klannya. Sea berharap kalau klannya nggak terlibat sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, itulah untuk video pembahasan kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih kalau udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.